Pernahkah kita merasa ibadah kita tidak lagi menenangkan hati? Solat tetap dikerjakan, zikir tetap dibaca, tapi hati terasa kosong. Hati-hati, bukan karena Allah menjauh, tapi bisa jadi kita yang beribadah tanpa benar-benar hadir di hadapannya. Malam ini jangan pergi dulu, karena ini peringatan lembut dari Allah agar amal kita tidak gugur tanpa kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa ibadah kita tidak lagi menenangkan hati? Solat tetap dikerjakan, zikir tetap dibaca, tapi hati terasa kosong. Hati-hati, bukan karena Allah menjauh, tapi bisa jadi kita yang beribadah tanpa benar-benar hadir di hadapannya. Malam ini jangan pergi dulu, karena ini peringatan lembut dari Allah agar amal kita tidak gugur tanpa kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara nikmat terbesar dalam hidup ini adalah masih diberi kesempatan untuk beribadah. Namun ada satu kenyataan yang sering luput kita sadari. Tidak semua ibadah yang kita dikerjakan otomatis bernilai di sisi Allah. Ada amal yang tampak besar tapi ringan di timbangan. Dan ada amal yang sederhana namun berat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal bisa gugur tanpa kita sadari. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang nasib amal kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di akhirat kelak. Allah tidak mengingkari bahwa mereka pernah berbuat baik. Mereka membantu orang miskin, melakukan amal sosial, bahkan mungkin terlihat sangat peduli pada sesama. Namun Allah berfirman, dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Debu yang tak bisa digenggam, tak memiliki bobot, tak bernilai di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena amal kebaikan tidak akan diterima oleh Allah jika pelakunya berada dalam kekafiran. Tidak dibangun atas iman, tidak ditujukan untuk mencari ridho Allah. Maka balasan amal itu hanya mereka rasakan di dunia, pujian manusia, penghargaan, nama yang dikenang, tepuk tangan, dan pengakuan sesaat. Namun di akhirat tidak tersisa apa-apa. Lalu hari ini pertanyaannya bukan hanya untuk mereka, tapi untuk kita. Tanyakan pada dirimu sendiri, amalan apa yang benar-benar ikhlas di hadapan Allah? Amalan yang tidak mengandung sum'ah, ingin didengar oleh manusia. Amalan yang tidak tercampur riya, ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Meskipun sedikit. Tidakkah kita takut jika suatu hari Allah mengatakan kepada kita, engkau telah berdusta, engkau tidak beramal untukku.
Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ayat ini sangat menakutkan, karena yang dibicarakan bukan orang yang tidak beramal, tetapi orang yang beramal namun amalnya gugur. Maka bertakwalah kepada Allah dengan setiap amal yang kita lakukan. Jagalah agamamu, jagalah niatmu, luruskan tujuanmu sebelum datang waktu yang tak bisa diulang kembali. Semoga Allah menerima amal kita meski sedikit, asal ikhlas karenanya. Para ulama menjelaskan di antara penyebab gugurnya amal ibadah adalah hilangnya keikhlasan dan tidak hadirnya hati dalam ibadah, serta tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tanpa henti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba selesai dari solatnya, namun tidak dicatat baginya kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, atau 1/8-nya, dan seterusnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 796. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, berapa pahala solat yang benar-benar kita bawa pulang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa tidak semua orang yang berdiri solat mendapat pahala yang sama. Ada yang selesai solat namun pahala yang ia peroleh hanya 1/10 atau 1/9 atau 1/8, bahkan ada yang hanya 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan ada pula yang mendapat separuh saja dari pahala solatnya. Apa sebabnya? Bukan karena lamanya solat, bukan pula karena indahnya bacaan, tetapi karena kekhusyukan dan tumakninah, ketenangan di dalamnya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa solat bukan sekadar gerakan tubuh dan ucapan lisan. Solat adalah pertemuan hati seorang hamba dengan Robnya. Jika hati kita sibuk ke mana-mana, pikiran melayang pada urusan dunia, dan gerakan dilakukan tergesa-gesa, maka jangan heran jika pahala solat kita ikut menyusut. Karena itu, kualitas solat menentukan kualitas pahala. Semakin khusyuk, semakin tenang, semakin sadar bahawa kita sedang berdiri di hadapan Allah, maka semakin besar pula pahala yang Allah limpahkan kepada kita. Maka mari kita jujur pada diri sendiri, bukan bertanya sudah solat atau belum, tetapi bertanya seberapa hidup solat kita di hadapan Allah. Allah tidak melihat bentuk tapi hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Hadis ini menampar kesadaran kita bahwa ukuran kemuliaan di sisi Allah bukanlah apa yang tampak di mata manusia, bukan wajah yang rupawan, bukan pakaian yang rapi, bukan jabatan yang tinggi, dan bukan pula harta yang melimpah.
tetapi hati yang tulus dan amal yang benar. Dunia sering menilai manusia dari apa yang terlihat. Siapa yang paling kaya, siapa yang paling terkenal, siapa yang paling dipuji. Namun Allah menilai dari sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa dipalsukan. Niat di dalam hati. Lihatlah kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang budak berkulit hitam, hina di mata manusia. Namun di sisi Allah ia begitu mulia karena imannya, karena keteguhan hatinya, karena keikhlasannya dalam beribadah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau mendengar suara langkah Bilal di surga. Bukan karena harta, bukan karena keturunan, tetapi karena kesucian hati dan amalnya. Sebaliknya, lihatlah Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tokoh terpandang Quraisy, berharta, berkedudukan, dan dipandang mulia oleh manusia. Namun semua itu tidak bernilai apapun di hadapan Allah. Karena kekafirannya, karena kesombongannya, dan karena permusuhannya terhadap Islam. Allah bahkan menurunkan surat khusus tentang kehinaannya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Al-Quran Surat Al-Lahab ayat 1. Harta dan ketampanannya tidak menyelamatkannya, justru menjadi saksi atas kebinasaan dirinya sendiri. Maka hadis ini mengajarkan kita satu hal penting: jangan silau oleh penampilan dan jangan meremehkan siapapun. Karena yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling terlihat, tetapi yang paling bertakwa. Mari kita jaga hati kita agar tetap bersih. Mari kita perbanyak amal baik yang lahir dari niat yang ikhlas. Karena di hadapan Allah, hati dan amal jauh lebih berharga daripada segala yang tampak. Jika malam ini kita merasa tersentuh, itu bukan karena kata-kata ini, tetapi karena Allah masih menginginkan kita kembali. Mulailah dengan hal yang sederhana. Perbaiki niat sebelum ibadah. Hadirkan hati walau sebentar. Jangan kejar banyak, kejar kualitas. Karena Allah Maha Pengampun dan Dia tidak pernah menutup pintu taubat bagi hamba yang ingin kembali. Ya Allah, jangan jadikan amal kami hanya gerakan tanpa makna. Jangan jadikan ibadah kami kosong tanpa kehadiran hati. Terimalah sedikit amal kami, namun dengan keikhlasan yang Engkau ridhoi. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang yang kita cintai. Karena boleh jadi ini adalah cara Allah menyelamatkan hati kita dan hati mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.